kembali lagi di Hidup Sehat pada pagi hari ini tentunya dengan informasi-informasi seputar kesehatan. Bersama saya Celia Alexandra dan tentunya hari ini bersama dengan rekan saya juga hari ini. Halo, saya Dianwari yang hari ini akan menemani Celia. Nah, Celia, akhir-akhir ini kayaknya banyak banget sekitar kita tuh yang lemas, yang loyo, kayaknya tuh nggak ada gairah hidup gitu. Atau mungkin Celia juga pernah merasakan seperti itu? Ya pastinya kita punya up and down ya. Oh. Kadang tuh kita merasa gak berenergi, kadang juga kita merasa pusing, stres dan sebagainya. Namun hari ini pembahasannya sangat menarik Adia, karena kita akan membahas seputar liburan nih. Liburan yang menjadi obat stres dan juga gangguan cemasan dan juga depresi. Tetapi kita harus tahu-tahu dulu nih gejalanya seperti apa sih sebenarnya. Nah, sudah kedatangan di tengah kita Dr. Iman Firmansyah, dokter spesialis kedokteran jiwa ya dok ya. Selamat pagi dok. Selamat pagi dokter. Wah hari ini segar sekali. Betul. Namun pastinya pemirsa di rumah sudah penasaran nih dok, sebenarnya gejala-gejala yang menunjukkan kita ini sebenarnya stres atau depresi itu seperti apa? Kita berangkat dari fakta mitos yang pertama ya. Kalau kita mudah gelisah, kemudian juga merasa frustrasi dan gampang tersinggung, ini sebagai salah satu tanda dari stres berat. Fakta atau mitos dok? Fakta. Kenapa nih dok? Ya, karena yang namanya stres itu kan adalah gangguan mental. Gangguan mental itu nanti ada masalah di pikirannya, perasaannya, perilakunya, bahkan di suasana hatinya. Nah, hal-hal yang tersebut itu tadi disampaikan ada rasa gelisah, berarti kan ada perasaan tidak nyaman. Berarti ada sesuatu di pikiran kita yang terganggu. Dan itulah awal mulanya kita mengalami stres. Oke. Dok, tapi kalau misalnya ada orang yang mudah loyo begitu ya dok, gak punya semangat hidup kelihatannya, juga gak ada niatan untuk melakukan rutinitasnya, itu katanya tanda atau ciri-ciri dari orang yang terkena depresi. Fakta atau mitos dok? Fakta. Jadi stres itu kan adalah awalnya lah, pemicunya gitu. Tapi kalau stres itu dibiarkan, itu lama-lama akan mengganggu suasana hatinya hingga menyebabkan depresi. Bahkan depresi itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat dan lain-lain. Bahkan makin berbahaya dia bisa mencelakai diri sendiri bahkan orang lain. Tapi sebenarnya dipicu sama apa ya dok? Tadi kan dokter sampaikan kekecewaan yang mendalam, kemudian merasa tidak berarti, tidak berguna. Tapi sebenarnya pemicu-pemicu yang paling sepele itu karena apa ya dok? Banyak sekali faktornya gitu. Bisa faktornya dari dirinya sendiri, bisa juga faktor dari lingkungannya. Gitu. Dirinya sendiri misalnya memang dari keluarganya itu depresi, jadi diturunkan kepada diri kita. Atau lingkungannya yang seperti beban pekerjaan, beban rumah tangga, beban anak, dan lain-lain. Yang makin lama makin bertumpuk, akhirnya menjadi tumpukan itulah yang membuat dia jadi depresi. Oke, tapi dok tadi kan kita bahas mulai dari gelisah, kemudian juga frustasi, terus juga ada tersinggung. Nah tapi kadang ada beberapa hal yang kadang orang tuh tidak terlalu perhatikan ya dok. Malam tuh nggak bisa tidur. Insomnia jatuhnya. Betul. Nah ini fakta atau mitos sebenarnya dok? Kalau misalnya malam kita nggak bisa tidur, terus insomnia, ini bisa memicu depresi berat. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta ya dok? Bukan hanya dia memicu depresi berat, tapi juga awal mula gejala depresi. Awal gejala depresi, dia agak sulit tidur. Karena apa? Walaupun dia sudah lama di tempat tidur, otaknya terus berputar terus. Apa yang dipikirkan selama sehari ini, saya melakukan apa, saya melakukan kesalahan apa, semua ditimpakan ke dirinya sendiri. Merasa cemas gitu ya dok? Sangat cemas. Apapun yang saya lakukan ini sepertinya serba salah. Sepertinya semua orang menyalahkan saya. Akhirnya terganggu tidurnya. Dan itu bisa awal mula depresi juga. Selain memang dia gejala-gejala depresi. Dok, katanya salah satu nih yang bisa lebih menggembirakan atau yang bisa kita lakukan mengatasi semua itu katanya dengan liburan. Itu fakta atau mitos dok? Fakta dengan tanda kutip. Ya, fakta. Seperti apa tanda kutipnya dok? Ya. Tanda kutipnya kalau liburan itu membuat kita bahagia, tenang, itu akan lebih kita menikmati seperti itu. Tapi kalau liburan itu nanti efeknya akan membuat kita lebih beban, misalnya menghabiskan banyak uang, lalu menjadi pikiran, uangnya pinjam sana pinjam sini, akhirnya ya jadi masalah juga. Oke dok, ada beberapa nih fakta dari mitos seputar liburan yang paling bagus nantinya. Tapi nanti dibahas dulu ya dok, usai jeda berikut ini Hidup Sehat akan kembali untuk Anda pemirsa.